Bap Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita? Ya, Bap Mama saling berhadapan dan saling bersalaman di samping kiri kanan dan menyatakan damai sejahtera bagimu. Bap Saul selamat di kursi. Karena tidak ada kawan, semua orang mau duduk di belakang. Ya, Bap Mama yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita saat ini dari Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Tema renungan kita saat ini adalah setia dalam segala perkara. Setia dalam segala perkara. Bap Mama yang menjadi pertanyaan bagi kita, dalam hal melakukan pekerjaan yang kita lakukan, apakah Bapak Mama dan saya sudah setia dengan pekerjaan yang kita lakukan? Pasti semua jawab bahwa kami itu 100% setia melakukan pekerjaan kami. Bap Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, dalam melakukan pekerjaan itu pasti ada dua sikap yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah mengeluh. Bapak Mama, biasanya orang melakukan sebuah pekerjaan, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan mengeluh. Kalau orang melakukan pekerjaan dengan mengeluh itu Bapak Mama, pasti dia akan bekerja dengan sungut-sungut. Pasti dia akan bekerja dengan setengah hati. Dan hasil dari melakukan pekerjaan dengan mengeluh, comel-comel, bersungut-sungut dengan setengah hati, maka hasil yang kita peroleh itu dalam sebuah pekerjaan pasti hasilnya tidak maksimal. Kalau orang melakukan pekerjaan dengan mengeluh. Bahkan Bapak Mama lihat, bukan hanya melakukan pekerjaan, tetapi kalau orang makan juga dia mengeluh terus. Dia makan juga mengeluh, tidur juga mengeluh. Apalagi kerja sawah pasti lebih mengeluh lagi. Nah, tipe orang kedua adalah bersyukur. Kalau orang yang bersyukur dalam pekerjaan yang dipercayakan kepadanya untuk dia mengerjakan, kalau tipe yang kedua ini bersyukur, ini Bapak Mama, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan tulus dan ikhlas. Karena apa? Dia rasa memiliki dengan pekerjaan yang ia kerjakan. Jadi Bapak Mama kalau mengerjakan sebuah pekerjaan, coba tanamkanlah rasa memiliki dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau kita tidak merasa memiliki dengan sebuah pekerjaan yang kita lakukan Bapak Mama, pasti kita akan mengeluh. Kalau orang rasa memiliki dengan pekerjaan yang dia kerjakan, dia akan mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Dan hasilnya Bapak Mama, dia akan dapat berkat dari Tuhan. Orang yang tipe bersyukur dengan pekerjaan yang ia kerjakan. Dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 18. Di sini Bapak Mama ada beberapa nasihat yang berhubungan dengan sikap terhadap yang pertama, harta, keuangan.
Yang kedua, berbicara tentang mamon. Yang ketiga, sikap seorang pelayan terhadap majikan. Yang berikut, sikap seorang laki-laki dan perempuan yang hidup dalam ikatan perkawinan. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berapa nasihat ini Bapak Mama hendak mau sampaikan kepada kita, bahwa kata kunci dari nasihat ini adalah setia. Berarti Bapak Mama, setia dalam kehidupan kita itu sangat penting. Berarti dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan pelayanan, baik di gereja, baik di sekolah, baik di puskesmas, di rumah sakit, di pemerintahan Bapak Mama, kata kuncinya adalah setia. Setiakah kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan? Orang kadang-kadang melakukan pekerjaan itu dengan malas. Kalau Amsal bilang, orang yang malas itu dia termasuk saudara si perusa. Karena memang dia tidak merasa memiliki dengan pekerjaan yang ia cintai. Ingat Bapak Mama yang terkasih, kalau orang melakukan pekerjaan dengan setia, itu pasti berkat itu mengalir di dalam kehidupannya. Bagaimana dia memperoleh berkat Tuhan? Kalau dia bekerja dengan setengah hati. Bagaimana dia mendapat berkat Tuhan? Kalau dia kerja tidak sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh, tetapi bekerja tidak sungguh-sungguh. Dia sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi kerja pemalas. Itu berarti dia tidak akan mendapat berkat Tuhan secara maksimal. Lukas 16 ayat 10 sampai 18 berisi 3 pokok pengajaran yang menolong manusia untuk memperbaiki orientasi batin agar terhindar dari sikap negatif, yaitu mengeluh, sambil menjalani hidup ke arah sikap positif, yaitu bersyukur. Kita patut bersyukur walau diberi tanggung jawab untuk perkara-perkara kecil. Dalam bacaan ini Bapak Mama di ayat 10, kalau orang dia bekerja, dia dipercayakan dengan perkara-perkara yang kecil, pekerjaan-pekerjaan yang kecil, dia akan diuji apakah dia mampu mengerjakan pekerjaan itu dengan baik atau tidak. Misalnya dalam rumah, dia dipercayakan, dia ditugaskan untuk tiap hari itu dia menyapu rumah, dia pel rumah, dan dia cuci piring. Tiap hari itu dia ditugaskan itu. Tetapi dia akan diuji, apakah tanggung jawab yang dia lakukan itu hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau tanggung jawab itu yang dilakukan itu terus menerus. Kalau dia hanya melakukan 1 kali, 2 kali, berarti dia tidak setia dengan pekerjaan. Tetapi kalau dia diberi tanggung jawab untuk cuci piring setiap hari, menyapu dan mengepel setiap hari, kalau dilakukan dengan terus menerus, itu berarti bahwa orang ini adalah orang yang tipe setia. Kalau kita berikan dia tanggung jawab. Tetapi kalau dia tidak bertanggung jawab dengan itu pekerjaan, dia malas tahu, dia acuh tak acuh dengan itu pekerjaan, berarti hal yang sekecil itu dia tidak mampu untuk lakukan. Berarti dia tidak akan dipercayakan lagi untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Atau Bapak Mama yang terkasih,
dalam hal mengelola. Kalau dalam bacaan kita di ayat sebelumnya pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9, ini berbicara tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kalau di ayat 14 dalam bacaan kita mengatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Bapak Mama, dalam renungan kita garis bawahi orang-orang Farisi, hamba-hamba uang. Mereka dicap sebagai hamba-hamba uang. Bapak Mama, soal uang ini, coba Bapak Mama dalam rumah saling terbuka antara suami, antara istri. Harus transparan dengan keuangan. Terkadang kita sebagai suami-suami, kita mau merokok, contoh hal kecil. Kita dapat uang, kita tidak mau terbuka dengan istri. Kita sembunyikan sebagian, kita kasih sebagian, karena kita mau merokok. Supaya kita jangan minta-minta beli tembakau, kita jangan minta-minta beli daun koli, kita tidak jujur. Misalnya kita dapat berkat 500.000, kita hanya kasih 300.000 karena 200.000 kita mau simpan. Atau ada pil dan will. Tahu pil dan will? Perempuan idaman lain, wanita idaman lain. Pil dan will. Kalau ada pil, pria idaman lain, atau ada will, wanita idaman lain, pasti kita tidak akan terbuka dengan keuangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Saya mau kasih istri yang sah sebagian, lalu istri yang tidak sah sebagian. Bayangkan Bapak Mama, pasti di antara dua orang ini yang sah dan palsu. Ya palsu karena dia belum sah. Kita hanya main sembunyi-sembunyi saja. Itu dia akan cemburu. Bapak Mama, yang sah juga akan cemburu, yang palsu juga akan cemburu. Karena kita sudah memberi, apa orang bilang? PHP, pemberian harapan palsu. Walaupun dia sudah ada, tapi dia bilang saya belum ada. Akhirnya Bapak Mama, karena kita menduakan, maka mereka saling cemburu. Makanya Bapak Mama, dalam bacaan kita di ayat ke-13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Mama, benci itu pasti ada. Pasti kita suka mengasihi. Atau misalnya ada dua, kita seringkali hanya mengasihi yang 02. Lalu kemudian 01 yang bersama-sama dengan kita tidak mengasihi dia lagi. Nah, itu berarti dalam ayat 13 sudah saling membenci satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, selain membenci, pasti tidak setia. Pasti kita sudah tidak setia. Atau dalam bacaan kita ayat 13, kalau kita mau tafsir, dalam hal mengikut Yesus, tidak mungkin kita setia kepada Tuhan dan kita setia kepada hal-hal duniawi. Kalau dua hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Mama, pasti ada yang cemburu. Tuhan juga cemburu karena manusia tidak setia dengan Tuhan, dan apa yang kita sembah pasti juga dia cemburu karena kita mendoakan. Kita mendoakan Tuhan dan kita mendoakan penyembahan-penyembahan berhala kita. Jadi penyembahan-penyembahan itu dia bisa murka dengan kita, dan Tuhan juga bisa murka dengan
kita karena kita tidak setia. Jadi harus satu. Kalau kita sudah ambil keputusan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya harus setia dengan Tuhan, itu berarti bahwa apapun kondisinya Bapak Mama harus tetap setia. Kadang Bapak Mama kita gagal, kadang kita berhasil, kadang kita gagal, kadang kita berhasil dalam pekerjaan. Tetapi ingat Bapak Mama, mengikut Tuhan itu tidak selamanya kita gagal. Pasti kita gagal, tetapi Tuhan juga memberikan keberhasilan bagi kita. Tetapi Tuhan juga uji di mana ketekunan kita, di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setia merupakan kata kunci untuk mengukur bobot iman seseorang. Jadi setia ini merupakan kata kunci untuk mengukur kualitas iman seseorang. Jadi kualitas iman seseorang itu akan terukur pada saat dia menghadapi masalah. Pada saat dia menghadapi tantangan, imannya itu akan diukur. Kalau iman yang kualitasnya bagus, dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Jadi dalam hal mencintai pekerjaan, apapun kondisinya, apapun tantangannya Bapak Mama, kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Dalam bacaan ini Bapak Mama, ada 3 hal kalau kita perhatikan ayat 10 sampai 18. Yang pertama, setia dalam melakukan tanggung jawab. Kalau kita dipercayakan sebuah tanggung jawab di mana saja Bapak Mama, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Orang kalau melakukan dengan tanggung jawab itu Bapak Mama, dia tahan banting. Satu saat pasti dia mengeluh, tetapi dia berpikir dalam diri bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawab iman. Kalau dia merenungkan bahwa pekerjaan itu adalah tanggung jawab iman, maka dia akan melakukannya dengan cinta kasih yang penuh dengan kesetiaan. Jadi kita juga sebagai majelis, sebagai koster, sebagai pemain organ, sebagai jemaat, setia dalam melakukan tanggung jawab. Apa yang kita lakukan itu Bapak Mama bukan untuk manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Mama dan saya mengerjakan sebuah pekerjaan dan untuk memuliakan nama Tuhan, lakukanlah itu dengan tanggung jawab dan sekuat tenaga. Yang kedua Bapak Mama, setia kepada pemberi perintah atau pemberi tanggung jawab. Kalau kita dalam pelayanan, kita setia kepada pemberi perintah atau pemberi tanggung jawab itu adalah Tuhan. Kalau kita di sekolah, pemberi tanggung jawab adalah kepala sekolah. Kalau kita di gereja, itu berarti pendeta. Kalau kita di puskesmas, itu kepala puskesmas. Di desa, itu berarti kepala desa. Kita harus setia. Kalau memang itu adalah hal yang benar, pekerjaan yang mulia untuk kita dipercayakan untuk melakukan, harus kita taat pada sang pemberi perintah. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sang pemberi perintah ini adalah Tuhan. Tuhan bilang setia, Bapak Mama, jangan nakal, ya, harus setia.
Jadi kita sekarang ini Bapak Mama, kita kerja, kita bergumul dengan pekerjaan kita. Tuhan akan menguji kita. Siapa yang setia datang bekerja dan siapa yang malas-malas untuk bekerja. Dua tipe ini, yang kerja setengah-setengah dan yang kerja dengan sepenuh hati, mereka akan diberi upah yang berbeda. Orang yang kerjanya setengah-setengah, kerjanya hanya mengeluh, kerjanya hanya protes, dia dapat upah. Tetapi tidak akan sama dengan orang yang full time, penuh waktu, dia bekerja setia untuk Tuhan. Pasti porsi berkatnya Tuhan akan kasih sangat berbeda. Oleh karena itu, jangan marah, jangan iri hati kalau orang tekun dengan pekerjaan Tuhan, lalu kemudian berkatnya mengalir. Yang ketiga Bapak Mama, setia pada janji yang diucapkan kepada orang lain. Kalau kita dapat tantangan Bapak Mama, atau kita dapat persoalan, kita akan berdoa dan komitmen bahwa saya setia. Bahwa saya harus setia dengan Tuhan apapun kondisinya. Atau pada saat kita diteguhkan menjadi anggota sini, pengakuan kita bahwa saya harus setia. Pengakuan kita itu Bapak Mama merupakan sebuah nazar kepada Tuhan. Kalau pengakuan kita sebagai nazar untuk Tuhan, peganglah janjimu itu. Peganglah nazarmu itu. Kalau engkau telah bernazar bahwa saya mau setia dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Mama ada tantangan sedikit, saya tidak mau melakukan pelayanan lagi. Ada tantangan sedikit Bapak Mama, saya tidak mau ke gereja lagi. Ingatlah janjimu di hadapan Tuhan. Karena satu saat Bapak Mama, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Jadi yang kita pertanggungjawabkan ini bukan untuk manusia, tetapi Sang Pemberi perintah, Sang Pemberi pekerjaan. Itu yang satu saat kita akan pertanggungjawabkan. Bapak Mama yang terkasih, dalam Injil Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat 18 menunjukkan kepada kita tiga tipe setia. Tiga tipe setia ini Bapak Mama. Yang pertama, setia yang pasif. Yang kedua, setia yang aktif. Dan ketiga, kreatif. Setia yang antipatif. Bapak Mama, mari kita perhatikan satu-satu. Yang pertama, setia yang pasif. Setia yang pasif ini Bapak Mama rajin mengikuti ibadah. Dia sangat rajin berdoa. Dia rajin menyanyi di gereja. Dia rajin memberi persembahan. Tetapi itu dilakukan sebagai kewajiban, tetap tanpa penghayatan dan kesungguhan untuk memperbaiki perilaku dan perbuatannya. Ini yang namanya setia yang pasif. Orang ahli Taurat, Farisi, Saduki, mereka sangat rajin beribadah. Mereka sangat rajin pergi ke sinagoge untuk berdoa. Mereka sangat menghafal hukum Taurat. Itu mereka hanya melakukan sebatas rutinitas. Mereka hanya melakukan sebatas kewajiban. Tetapi
mereka lupa memperbaiki diri mereka. Yang kedua, Bapak Mama, setia yang antipatif. Setia yang antipatif ini, Bapak Mama, orang Farisi semangat beribadah, puasa. Mereka itu suka puasa, Bapak Mama. Suka memberi persepuluhan. Tetapi tujuan bukan untuk sesama, untuk menjadikan manusia bermartabat. Target kesetiaan mereka adalah supaya dipuji, disanjung, dan mendapat kemudahan-kemudahan. Nah, Bapak Mama, kalau kita setia, hanya motif kita adalah supaya orang puji kita, supaya orang sanjung kita, maka itu tidak akan bertahan. Karena kita mau bekerja, orang harus puji kita, orang harus angkat-angkat kita, baru kita akan senang mengerjakan pekerjaan kita. Tetapi satu saat kalau orang kritik pekerjaan yang kita lakukan, pasti kita mulai lemah dan ingin berhenti. Karena tujuan motif kita untuk bekerja mencari pujian, mau untuk dipuji, mau untuk disanjung. Tetapi ingat, tidak akan bertahan, hanya sekedar saja. Jadi tipe ini, Bapak Mama, dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Jadi mereka kerja itu mau puasa misalnya, mau berdoa misalnya, mau ibadah, supaya orang puji mereka bahwa kehidupan mereka sangat saleh. Tetapi kehidupan mereka itu sangat jauh. Lalu yang ketiga, Bapak Mama, setia yang aktif dan kreatif. Setia yang aktif dan kreatif. Pak Mama, Yesus memanggil murid-murid, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya untuk hidup dalam kesetiaan yang aktif dan kreatif, dengan memberi contoh setia dalam perkara-perkara kecil. Bapak Mama yang terkasih, orang yang setia, yang aktif dan kreatif itu adalah orang yang punya inisiatif untuk mengerjakan segala sesuatu. Kalau orang yang setia, yang aktif dan kreatif itu, dia tidak perlu dikomando, dia tidak perlu dipaksakan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Tidak. Jadi kalau orang yang tidak kreatif itu, kerja apa ini Bapak Mama? Orang harus paksa sama dia dulu, baru dia kerja. Di rumah juga begitu, orang harus marah dia dulu, baru dia kerja. Kalau dia tidak dimarahi oleh orang tua, dia tidak akan kerja. Atau orang yang tipe pukul dia dulu, baru dia pun mata tak buka untuk dia kerja. Nah, tipe yang setia, yang aktif dan kreatif ini adalah orang yang punya inisiatif, yang punya kepekaan, yang punya kesadaran diri bahwa saya harus mengerjakan pekerjaan ini dan pekerjaan ini. Jadi mengerjakan segala sesuatu tanpa harus dipaksakan, tanpa harus disuruh, tetapi dia punya inisiatif sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Yesus memanggil pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak Mama, saudara-saudari, dan 12 murid, untuk hidup di dalam kesetiaan yang aktif dan kreatif, dengan memberi contoh atau memberi teladan. Jadi Bapak Mama, melakukan sebuah pekerjaan itu Bapak Mama, kita harus aktif dan kreatif. Kita harus menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita. Kita mau hidup dalam kelebihan, kita mau dapat berkat banyak, maka kita harus setia, aktif dan kreatif
di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Bab Mama, perkara-perkara kecil, setia dalam perkara-perkara kecil. Dalam bacaan kita di ayat 18 memberikan kita contoh bagaimana kita setia dalam perkara kecil. Di ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Mama, ini contoh kecil untuk kita setia dalam hal kecil. Tapi kalau kita tidak setia dalam hal kecil ini, Bapak Mama, tidak mungkin Tuhan kasih kita perkara-perkara yang besar. Bapak Mama, ada seorang filsuf Turki, namanya Nasandin. Filsuf Turki ini, Nasandin ini, dia pernah berkata bahwa kita cenderung diam kalau kita diuntungkan. Kita cenderung diam kalau kita diuntungkan, meskipun prakteknya salah. Kita baru akan protes kalau kita dirugikan, meskipun prakteknya benar. Berarti Bapak Mama setia dalam perkara kecil sesuai dengan ayat 10 ini. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam Galatia itu pasal 6 tentang saling membantu kamu. Kalau kita mau terapkan soal kita setia dengan hal yang benar, kita harus mampu menegur. Kalau ada yang salah, kita jangan biarkan, kita tegur. Tetapi ingat, kita juga harus waspada. Kita harus jaga diri kita juga. Jangan sampai kita yang jatuh dalam dosa. Baik Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setia berarti kita loyal. Pengabdian kita harus loyal. Kita harus saling mengerti, saling menjaga, dan harus ada ketulusan di antara kita. Tuhan merindukan Bapak Mama dan saya membuktikan kesetiaan kita dalam melakukan pelayanan. Tuhan akan senang kalau kita setia melakukan pekerjaannya. Tetapi juga Tuhan tidak senang kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Lakukanlah pekerjaanmu. Tanamkanlah rasa memiliki, sehingga Bapak Mama dan saya bekerja dengan sekuat tenaga dan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.